Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, Bapak hari ini mau ngajar nih, Nak. Pelajaran hari ini tentang pencemaran air ya. Iya, Pak. Udah ada yang tahu belum air itu apa? Tahu, Pak. Benda cair, Pak. Benda cair. Ya benar. Nah, kalau dari definisinya, air itu merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi ini. Nah, sehingga tidak ada kehidupan seandainya tidak ada air di bumi. Namun, air dapat menjadi malapetaka jika ketersediaan dalam kondisi tidak benar, baik kualitas maupun kuantitas airnya. Nah, air yang bersih sangat dibutuhkan manusia, baik untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan industri, dan untuk kebersihan sanitasi kota dan sebagainya. Nah, untuk definisi lebih spesifiknya, pencemaran air. Nah, pencemaran air ialah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampung air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Dan juga danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Nah, seperti ada di PPT ini, ada beberapa penyebab pencemaran air. Yang pertama, perusahaan hutan, pertanian, limbah rumah tangga, limbah industri pabrik, dan limbah tumpahan minyak. Nah, untuk perusahaan hutan, nah, kenapa hutan ini bisa salah satu penyebab pencemaran air? Karena hutan yang gundul dapat meningkatkan pencemaran air sebab tidak ada lagi tumbuhan atau tanaman yang dapat menjaga kelestarian hutan ini. Contohnya kayak hutan bakau gitu ya. Nah, hutan bakau itu bisa menyerap kotoran-kotoran gitulah, apa namanya lupa, zat-zat yang berbahaya di sungai. Nah, next, untuk limbah pertanian, begitu pula limbah pertanian ini ya. Nah, apalagi sektor pertanian banyak menggunakan pestisida ataupun pupuk kimia. Nah, kedua zat kimia ini biasanya digunakan untuk pemeliharaan tanaman. Sayang sekali ya, Nak, limbah tersebut justru menjadi penyebab pencemaran air dan sangat berbahaya bila air terkontaminasi itu dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, next, sedangkan limbah rumah tangga ini salah satu sumber terbesar limbah yang ada di bumi ini. Penyebab utamanya. Karena tak heran lagi, manusia ini antara ingat nggak ingat, antara sadar nggak sadar, bahwa dia yang penyebab selama ini, penyebab pencemaran pada lingkungan sekitar kita. Nah, oleh karena itu, kita sebagai generasi bangsa seterusnya, untuk anak-anak generasi seterusnya, jangan lupa ya, buang sampahlah pada tempatnya, dan jangan, bila perlu diambil ya kalau ada sampah yang berjatuhan di jalan, dan buanglah pada tempatnya. Terus next, limbah tumpahan minyak. Minyak ini salah satu bahan transportasi, tapi dalam pertambangannya seringkali terjadinya permasalahan lah. Saat menambang, tumpahan minyak itu terjadi dan berbahaya bagi bukan makhluk-makhluk yang ada di air, makhluk hidup yang ada di air. Gitu. Nah, selanjutnya ada limbah industri pabrik. Nah, ini salah satu limbah yang cukup berbahaya di sekitar kita. Kalau limbah di tumpahan minyak itu berbahaya di laut, sedangkan limbah pabrik ini cenderung berbahaya di sekitar kita. Contoh gini, kayak ada limbah pabrik, kalau di daerah Bapak ya, ada limbah pabrik nih, pabrik karet. Nah, sebelum adanya peraturan dari pemerintah untuk melakukan itu, kita bahas dulu ya. Limbah industri pabrik ini berbahaya loh. Ada zat kimia yang berbahaya dari karet itu sendiri. Dan jika itu mengalir di sungai, apalagi air sungai itu kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, misal untuk air minum dan mandi gitu, itu bisa merusak dalam tubuh kita serta kulit kita sendiri.
Next selanjutnya ada beberapa dampak dari pencemaran air. Bisa dilihat di foto di sini ya. Ada tumpahan limbah dari pabrik, ada seorang anak yang sedang membuang sampah. Nah, impact-nya ada di ada di panah selanjutnya, biota air mati dan merugikan nelayan sekitar, serta bisa dilihat ibu-ibu sedang mengambil air. Coba bayangkan itu di sekitar kita, betapa joroknya ya. Nah, bila Bapak sebutkan ada beberapa nih, ekosistem air bisa rusak, keseimbangan lingkungan terganggu, biodata air mati, kesehatan tentunya pasti terganggu, merugikan nelayan karena ikan mati, kedua menyebabkan erosi atau banjir bandang, ketiga sumber air bersih berkurang. Nah, selanjutnya nih cara mengatasi pencemaran air. Yang pertama seperti yang Bapak bilang ya, untuk menghilangkan kebiasaan kita atau mendukung kelestarian lingkungan sekitar, pertama kita harus mengambil sampah di sekitar kita yang kita lihat berjatuhan, dan ketika kita kita juga harus membuang sampah pada tempatnya. Terus menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Nah, air sabun sebagai deterjen menjadi salah satu sumber polusi yang cukup banyak terjadi di sungai. Nah, salah satu indikasi bahwa deterjen mengandung bahan kimia yang banyak adalah menghasilkan busa melimpah. Jika busa itu sampai terbawa ke sumber perairan, maka bisa langsung membuat mikroorganisme di dalamnya mati. Jadi mulai selektif ya dalam memilih deterjen. Jangan lupa ya diingetin ibunya. Karena ibu itu selalu ingin beli barang yang murah, tapi nggak peduli terhadap lingkungan. Nggak apa-apa lah, keluar biaya sedikit, tapi peduli lingkungan. Karena deterjen yang ramah lingkungan harganya cukup mahal sih. Oke. Oke. Terkait reboisasi ini, selanjutnya reboisasi. Kenapa reboisasi? Melakukan reboisasi berarti kamu dapat membantu menumbuhkan kembali pepohonan, baik itu di lingkungan sekitarmu ataupun di hutan. Dengan melakukan reboisasi, kamu bisa menjaga keseimbangan air berkat adanya pohon yang akan membantu mengikat air di dalam tanah, dan tentunya bisa jadi areal resapan air. Jadi air yang kotor yang sangat parah atau sudah terkontaminasi diserap oleh pohon, itu pohon itu bisa membantu mengeneralisir air itu menjadi bersih, kurang lebih kayak gitu. Terus menggunakan pengolahan limbah pabrik. Seperti ya slide sebelumnya, kita sedikit juga menyinggung limbah. Nah, dengan memproses limbah pabrik dengan cara yang benar dan ramah lingkungan, sehingga zat berbahaya yang akan mencemarkan sungai akan hilang dan tidak mempengaruhi sungai itu sendiri. Nah, yang terakhir, menggunakan pupuk organik. Nah, cara ini nih cukup baik untuk diterapkan di tanaman sekitar atau tanaman pertanian kita. Dengan menggunakan kompos dan pupuk organik yang karena dapat mengurangi pencemaran air oleh nitrat dan fosfat. Nah, kompos dan pupuk organik pun dapat memulihkan kandungan mineral yang berada di dalam tanah. Juga dapat memperbaiki struktur dan mencegah eutrofikasi. Nah, itulah penyebab dan dampak cara menanggulangi pencemaran air. Nah, semoga informasi yang Bapak sampaikan dari tadi itu semoga bermanfaat ya. Ada yang bisa mau ditanya pada Bapak selama materi dari tadi? Ada yang mau ditanya? Nggak ada ya? Cukup jelas, Pak. Ya udah, berarti nggak ada ya? Berarti udah cukup ya? Oke, sebelum penutup, ada video singkat yang bisa mungkin menambah pemahaman kita ya.
Bentar. Bentar ya. Lagi dibuka nih videonya. Oke. Oke, Bapak stop dulu. Kakak Bapak tampil videonya ya. Di screen lagi. Adakah videonya? Ada ya? Ada Pak, tapi suaranya belum kedengaran Pak. Ada ya, ntar ya. Infiltrasi siklus 17. Oke, kita mulai ya. Sudah ada kan suaranya? Siklus air terdiri dari penguapan, pembentukan awan hujan, hujan, infiltrasi, dan limpasan. Air adalah sumber kehidupan, antara lain untuk air baku konsumsi, pengairan pada pertanian, sarana rekreasi, dan untuk industri. Demikian pentingnya air dalam kehidupan. Namun sayang, persediaannya sangatlah terbatas. Dari seluruh jumlah air yang ada di bumi, 97,5%-nya adalah air asin, sehingga air tawar yang ada di bumi hanya 2,5%, di mana 2/3 berupa es. Dengan demikian, hanya kira-kira 0,5% yang dapat dimanfaatkan. Dalam proses mengalirnya air, seringkali terjadi pencemaran, antara lain disebabkan oleh kegiatan industri, limbah industri rumahan, dan limbah rumah tangga. Diperparah lagi dengan membuang sampah sembarangan. Pencemaran juga terjadi di danau oleh kegiatan perikanan dengan keramba dan limbah rumah makan yang ada di sekitar danau. Air menjadi keruh, berbuih, kotor, dan berbau. Tentu air tidak lagi aman untuk pengairan pertanian, apalagi digunakan sebagai air minum. Bagaimana seharusnya kita mengelola air? Kita dapat menjaga air dari pencemaran antara lain dengan cara mengelola limbah industri, baik industri besar maupun industri rumahan, bijak memakai air, membuat sanitasi yang baik, mengurangi deterjen, tidak membuang sampah ke sungai, beralih ke perikanan yang berkelanjutan, serta mengelola limbah rumah makan dengan baik. Dengan terjaganya kualitas air, juga akan mendukung pariwisata di area sekitar, sehingga makin banyak pengunjung menikmati keindahan alam. Hal ini dapat terlaksana dengan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, baik pihak pemerintah maupun masyarakat. Bersama, kita selamatkan air untuk kehidupan. Oke, udah selesai. Jadi anak-anak jangan lupa ya, jaga lingkungan sekitar dan buanglah sampah pada tempatnya, karena kalau bukan kita lalu siapa lagi? Salam untuk bumi yang terindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.